الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syafaat beliau bisa kita peroleh di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, manfaat menikah di dalam agama Islam tidak saja untuk menyatukan dua orang antara laki-laki dan perempuan saja, namun secara tidak langsung pernikahan itu juga menyatukan dua keluarga besar dari keluarga laki-laki dan juga keluarga si perempuan. Di zaman seperti saat ini mungkin sudah banyak sekali kasus-kasus pertengkaran yang terjadi antara menantu dan juga dengan mertuanya. Hal ini bisa terjadi dimungkinkan karena adanya kesalahpahaman atau beda pendapat di antara keduanya. Dan bagi beberapa pasangan, hal tersebut bisa menyebabkan terjadinya konflik di dalam rumah tangga. Bahkan yang lebih parah, hubungan yang kurang baik antara mertua dengan menantunya ini bisa berdampak pula pada keretakan rumah tangga sebuah pasangan. Oleh karenanya, untuk menghindari hal tersebut, Islam menyarankan kepada pasangan yang sudah menikah sebaiknya mereka tinggal secara terpisah. Hiduplah secara mandiri, jangan tinggal menjadi satu dengan salah satu dari kedua orang tuanya, karena tidak semua mertua bisa memiliki pemikiran yang sama dengan menantu atau bahkan dengan anaknya sendiri. Sehingga kehadiran orang tua malah terkadang justru memberikan efek negatif dalam rumah tangga anaknya. Lantas apa sajakah dosa besar yang sering dilakukan oleh seorang mertua kepada menantunya? Silakan tonton video ini hingga selesai supaya semua informasi yang kami sampaikan bisa diterima secara lengkap sehingga tidak gagal paham insyaallah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dan inilah beberapa dosa besar yang dilakukan oleh mertua kepada menantunya. Yang pertama, menuntut kepada menantunya supaya sesuai dengan keinginannya. Kita semua tahu bahwa setiap manusia pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ada istri yang pandai dalam hal memasak, tapi di sisi lain ia kurang pandai dalam hal mengurus anak. Ada pula istri yang pandai mencari rezeki atau bahkan sebagai wanita karir,
namun ia kurang pandai memasak dan juga mendidik anak dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, sebaiknya para mertua juga mesti menyadari akan kelebihan dan kekurangan dari menantunya, dan sebaiknya tidak perlu memaksakan kehendak untuk supaya sesuai dengan keinginannya. Apabila ada seorang mertua yang menuntut menantunya supaya sesuai dengan keinginannya, maka hal seperti itu sangat tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Bahkan hal ini bisa memicu pertengkaran antara sang mertua dengan menantunya yang ujung-ujungnya hanya akan mendapatkan dosa besar. Pesan saya untuk para mertua dalam hal ini adalah, daripada kalian hanya bisa menuntut, maka akan lebih baik jika kalian para mertua mendoakan yang terbaik untuk keluarga anak dan menantunya, supaya tercipta keluarga yang sakinah ke depannya. Kemudian dosa mertua yang kedua adalah ikut campur urusan rumah tangga sang menantu. Apakah hal ini sering disadari atau tidak? Mertua sering sekali ikut campur dalam urusan rumah tangga anak atau menantunya. Padahal mencampuri urusan rumah tangga menantu merupakan hal yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Apabila seorang anak sudah menikah dan punya keluarga sendiri, maka tugas sebagai orang tua dalam hal ini sudah selesai, sehingga seorang mertua tidak lagi diperkenankan mencampuri apapun yang menjadi urusan dari keluarga si menantu, kecuali jika anak atau menantunya meminta pendapat atau nasihatnya. Oleh sebab itu, apabila sudah menjadi mertua, hendaknya hindari sebisa mungkin mencampuri urusan dari keluarga anak dan menantunya. Boleh-boleh saja mengawasi atau mengarahkan, akan tetapi seperlunya saja dan tidak usah berlebih-lebihan. Bahkan jika ada seorang menantu yang tinggal serumah bersama dengan mertua, sekalipun keluarga anak menantunya sedang bertengkar, maka mertua tidak dianjurkan untuk ikut campur sedikitpun. Biarkan anak tersebut mencari solusinya sendiri, karena tidak ada satu rumah tangga seseorang yang tidak memiliki permasalahan di dalam rumah tangganya. Dosa mertua yang ketiga yaitu memandang rendah dan menjelek-jelekkan menantu. Mungkin kita pernah melihat atau bahkan mendengar sendiri ada seorang mertua yang sering memandang rendah menantunya atau bahkan menjelek-jelekkan menantunya. Hal seperti ini bisa terjadi karena beberapa faktor, misalnya dikarenakan menantunya yang kurang kaya, belum mapan dalam hal pekerjaan, atau berasal dari keluarga yang biasa-biasa saja, atau bahkan ada yang punya permasalahan di masa lalu antara keluarga sang lelaki dan keluarga si perempuan. Hal ini yang sering terjadi di tengah masyarakat kita, yang ujung-ujungnya seorang mertua akan memandang rendah dan kemudian menjelek-jelekkan menantunya di depan orang lain. Sekalipun seorang mertua pernah memiliki masalah dengan keluarga sang menantu, daripada hanya memarahi atau menjelek-jelekkan, lebih baik jika sang mertua introspeksi diri, mengkoreksi dirinya sendiri. Kenapa Allah mempertemukan anaknya dengan menantunya itu? Apakah ada rahasia Allah di balik pernikahan anak dan menantunya itu? Mungkin ada hikmah yang bisa dipetik oleh seorang mertua dari pernikahan anak dengan sang menantunya. Atau bahkan jika menantunya adalah orang yang biasa-biasa saja, belum memiliki sesuatu apapun, karena mungkin masih dalam tahap berjuang, lebih baik
jika seorang mertua memberikan motivasi dan memberikan dukungan sepenuhnya apa yang sedang dikerjakan oleh menantunya selama hal tersebut baik dan tidak menyimpang dari syariat Islam, karena semua itu juga demi kebaikan keluarga si anak dan menantunya kelak. Insya Allah dengan begitu seorang mertua tidak akan dikatakan berdosa kepada menantunya. Pesan saya untuk para mertua dalam hal ini adalah hindarilah ketiga dosa besar tersebut. Biarkan anak dan juga menantu memilih jalannya sendiri untuk rumah tangga mereka, sekalipun menantunya itu masih tinggal serumah dengan mertua. Insya Allah dengan begitu akan tercipta satu keluarga besar yang harmonis dan bahagia selalu. Mari kita selalu berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan rahmat dan keberkahan untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian yang bisa saya bagikan di kesempatan kali ini. Semoga pembahasan ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.